Qin Yichen dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya memegang kipas kertas dan berjalan sambil mencibir, diikuti oleh beberapa penjaga yang mengenakan jubah keluargahan. Sui Qitian menatap matanya, dan tiba-tiba matanya menjadi dingin. Diam-diam mengira aku sedang mencarimu, tetapi dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintumu. Tetapi untuk menghadapi karakter sekecil itu, Sui Qitian secara alami meremehkan untuk menembak di tempat. Yuxuan berteriak dengan marah. Siapa kamu? Berani mengatakan bahwa kami adalah orang liar di desa? Saya tidak tahu bahwa pria itu mendengar ini, semakin mencibir, dan melambaikan kipas kertas. Beritahu orang-orang gegabah ini, siapa saya? Penjaga keluargahan di belakangnya segera berkata, buka mata anjingmu dan terlihat baik. Tapi ini penatua kelima keluargahan kami, Penatua Han Ronghan. Bahkan Penatua Han Rong tidak mengenalinya, sepertinya kamu benar-benar memintanya. Pantas saja mereka berteriak-teriak, itu benar-benar sekelompok orang liar. Di hadapan keributan seperti itu, Qin Yichen tidak repot-repot marah, menatap Han Rong, dan menemukan bahwa orang ini lebih rendah dari alamnya, dan dia bisa disebut penatua kelima. Sangat menarik untuk memikirkannya. Keluarga aristokrat yang lebih jauh begitu agung. Selain mencibir, Qin Yichen, Han Rong juga melihat beberapa orang sebelumnya. Meskipun memprovokasi yang mulia membuatnya sangat tidak bahagia, Han Rong tidak cemas. Melihat gaun Qin Yichen dan yang lainnya, itu tidak kaya atau mahal, tetapi juga berpakaian bagus. Tetapi pakaian semacam ini bisa dibeli dengan sedikit uang, tidak bisa dianggap apa. Han Rong juga khawatir. Jika dia secara tidak sengaja menyebabkan pukulan besar, sulit baginya untuk menolak dengan keluargahannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Han Rong merasa lebih mengkhawatirkannya. Keluargahannya bukanlah raksasa yang makmur, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Raja Abadi telah tumbuh di belakangnya, dan keluarga aristokrat di kota-kota sekitarnya telah mendapatkan banyak teman. Wajah keluargahannya datang untuk berpartisipasi dalam ulang tahun besar patriark. Keluarga aristokrat itu pasti mendapat undangan, dan mereka tidak akan menganggap keluargahannya sia-sia, tidak ada gunanya. Tentu saja, beberapa tokoh besar tidak memenuhi syarat untuk mengirim undangan kepada orang lain berdasarkan warisan keluargahan. Tetapi jika itu benar-benar pukulan besar, di hadapan Raja Abadi, selama keluargahan tidak secara aktif memprovokasi, siapa yang akan bosan dan dengan sengaja mencari-cari kesalahan? Bahkan jika saya benar-benar tidak memberikan wajah Raja Abadi, itu harus langsung melalui pintu keluargahannya. Di mana saya bisa berteriak? Setelah beberapa pemikiran, Han Rong segera mendefinisikan beberapa orang sebagai orang bodoh-bodoh yang tidak memiliki punggung dan keberanian. Dengan mengingat hal ini, mulut Han Rong menimbulkan banyak kenakalan. Diam-diam berpikir bahwa memang ada orang idiot dengan mata pendek, dan gunakan saja kesempatan ini untuk menggunakan orang bodoh ini untuk meningkatkan keagungan keluargahannya. Kemarilah. Ikat suami biadab elder ini yang mempermalukan wajah keluargahanku dengan elder ini dan membawa kembali hukuman di dalam klan. Atas perintah Han Rong, banyak penjaga keluargahan dengan cepat mengepung Qin Yichen dan yang lainnya, dan gerakan itu pasti membuat khawatir semua tamu di hotel. Tiba-tiba, banyak tamu berpakaian mewah keluar, dan ketika mereka melihat pergerakan di lantai bawah, mereka terkejut. Setelah melihat siluet Han Rong, mereka langsung bertanya, "Kakak Han Rong, apa yang terjadi?" Hotel membutuhkan undangan keluargahan untuk check-in. Saat ini, para tamu yang datang ke berita secara alami memiliki hubungan yang baik dengan keluargahan, dan banyak dari mereka yang akrab dengan Han Rong. Segera, saya melihat Han Rong tersenyum dengan kepalan tangan melengkung dan berkata, "Hal kecil, saya sangat menyesal untuk Anda, saya benar-benar minta maaf." Karena itu, dia menatap Qin Yichen dengan dingin lagi, "Han ini baru saja lewat. Jadi saya mendengar orang-orang ini tidak dapat hidup tanpa undangan keluargahan saya, tetapi mengatakan bahwa keluargahan saya bertindak mendominasi." Setelah ucapan ini, banyak tamu tidak bisa tidak memandang Qin Yichen dan yang lainnya seolah-olah mereka idiot. Karena Han Rong berani menangkap orang, itu menunjukkan bahwa identitas orang-orang ini tidak perlu ditakuti. Adapun pendekatan mendominasi keluargahan, meskipun seluruh hotel sudah dipesan, keluargahan juga membayarnya. Bahkan jika orang-orang besar dari keluarga mereka masing-masing telah hidup, itu pasti terjadi, dan tidak ada yang salah dengan itu. Sesaat kemudian, banyak tamu yang bereaksi dan langsung memberikan senyuman hangat. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hanya beberapa orang idiot saja. Kakak Han Rong, biarkan orang-orang ini memberi kita pelajaran. Tuan-tuan besok ulang tahun, mungkin ini adalah waktu tersibuk. Mengapa ini masalah sepele? Mengapa keluargahan harus bekerja untukmu? Ya, mari rayakan ulang tahun tuan-tuan. Bisakah kita tidak membicarakannya? Tentu saja, para tamu ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan keluargahan, apalagi biayanya. Tapi Han Rong terlihat lebih bangga di matanya. Meskipun keluargahannya tidak dapat dianggap melihat kota kilin surgawi, masih banyak orang di kota Ciyun yang bersedia menjual muka. Han Rong menjauh sebagai tamu, tetapi tidak menyadari bahwa kulit Sui Qitian sudah sangat suram. Di hotel ini,
sama sekali tidak layak menghadapi lawan sekecil apapun. Sueci Tian percaya diri. Selama dia memukul, orang-orang ini tidak mau bertahan. Zhou Qingsan dan yang lainnya juga sangat marah. Bahkan keluarga Yi di kota surgawi Kilin tidak mau memberikan wajahnya, dan mereka takut pada keluarga Han yang kecil. Namun, tepat ketika Sueci Tian ingin menunjukkan nafasnya, dia tiba-tiba merasa seseorang sedang menarik lengan bajunya. Tidak hanya itu, transmisi suara Qin Yichen bergema di benaknya. Guzu, jangan khawatir. Mari kita kalahkan seseorang di permainan mereka sendiri dan ditangkap kembali oleh keluarga Han tetua kelima. Sueci Tian tidak menanggapi untuk beberapa saat. Dan segera dia kesal. Limbah ini layak untuk kita serahkan? Qin Yichen berkata, barang-barang ini secara alami tidak layak untuk wajah kita. Tetapi pemilik lembah tidak boleh lupa. Sekarang keluarga Han adalah waktu ketika para tamu datang dan pergi. Ikan dan naga bercampur menjadi satu. Kami belum melihat penampilan patriark keluarga Han. Jika kita langsung menuju pintu dan menyapu, akan sulit untuk menjamin bahwa mereka akan lolos dan dibawa kembali oleh mereka. Tapi itu akan menyelamatkan kita dari masalah seperti itu. Sueci Tian memikirkannya juga. Diam-diam berpikir itu masih perhatian saudara Qin. Tetapi dia masih sedikit tidak senang. Jika bukan karena saudara Han, kelompok kekacauan ini akan berani menelepon saya. Qin Yichen mencibir pada transmisi suara, sama seperti untuk memperbaiki rasa malu Han Sasue. Jika itu benar-benar dijebak oleh orang-orang ini, belum terlambat untuk dibersihkan. Sueci Tian mengangguk ringan, dan menerima pendapat Qin Yichen. Bahkan ketika transmisi suara diberikan kepada Zhou Qingsan dua orang, yang terakhir mau tidak mau terkejut. Hanya apa yang dikatakan saudara Qin. Pada saat ini, saya mendengar Han Rong berkata, mengapa, apakah Anda ingin saya mengundang Anda ke keluarga Han, atau Anda kembali bersama saya? Meskipun diputuskan untuk bertahan sementara demi melihat tuan keluarga Han, drama itu harus diatur sepenuhnya agar tidak terlihat di titik lemah. Segera, dia melihat bahwa Sueci Tian berpura-pura memiliki hati nurani yang bersalah tetapi bersikeras pada sikapnya yang keras kepala. Bukankah itu hanya undangan? Paling buruk kita tidak bisa hidup tanpanya. Setelah mengatakan itu, dia melambai ke Qin Yichen. Saudaraku, ayo pergi. Lambat. Namun, beberapa orang belum mengambil langkah, dan mereka melihat Han Rong membalikkan kipas kertas dan mencibir. Setelah mengumpat pada keluarga Han, aku hanya ingin pergi setelah mengatakan itu. Jika saya tidak mengajari Anda dengan baik hari ini, maka saya benar-benar jatuh ke dalam Han Family Dorwin saya.